Nah, jadi ini guys, sate yang udah kita tusukin, ini sate ayam. Nah, jadi sebelum dipanggang di apa? Gelpen ya. Nah, jadi posisinya itu dilumuin pakai bumbu kacang ya. Nah, dilumuin pakai bumbu kacang dulu supaya hasilnya bagus, meresap, supaya rasanya pun lebih mantap pokoknya mah. Nah ini jadi dipanggangnya kita pakai nanti panggangannya itu gelpen. Ini mantap nih. Anewa. Wis, mantap. Oke ya. Nah, tinggal kita panggang. Nah, jadi ini proses panggang. Nah, si posisi gelpen tinggal setelah api dinyalakan tinggal dipasang. Nah, dipasang. Mau kayak gini silahkan, mau vertikal kayak gini silahkan. Ya udah mas, gak usah putar-putar terus, pusing. Nah ini, jadi posisi api, ini posisinya kayak gini sudah menyala, jadi biarkan aja. Nah terus nanti saya ulangi di sini ya. Kalau misalkan nanti posisi manggangnya di sini buat sate atau buat yang lainnya, kalau misalkan mau diolesin pakai minyak atau mentega silakan, tidak diolesin minyak atau mentega pun tidak apa-apa. Karena di gelpen Anewa di sini dia anti lengket, anti ngelotok, dan anti retak. Nah kayak gitu. Siap, bahannya udah siap buat satenya. Nah ini, jadi yang kita coba di sini ini kita tidak pakai tidak pakai minyak atau mentega sama sekali. Jadi setelah dipanasin, setelah posisinya panas, tinggal disusun aja satenya. Jadi sate itu kalau misalkan mau nyusun tidak usah satu-satu. Kalau misalkan ada 50 tusuk, jebret aja semua dicoba ya. Mantap ini nih. Kayak gini, tinggal kita nanti putar-putar. Jadi ini bagusnya itu dia panas tapi tidak mengeluarkan asap ya. Tanpa asap, higienis, tidak kena debu. Gimana Pak? Higienis ya Pak. Nah ini bedanya produk Anewa ini dia tidak rata tapi belum kumbang. Jadi si posisi kalau misalkan ada posisi minyak atau misalkan itu dia ke pinggir sini ya. Jadi tidak lemak lagi. Iya. Mantap lah pokoknya lah. Tapi panasnya itu Pak sampai sana ujung ke ujung mata ya Pak ya? Merata. Terus panas Pak. Mantap. Nah ini kayak gini nih. Prosesnya itu. Jadi guys, buat teman-teman semua atau misalkan buat bunda-bunda di rumah yang mau nyobain gelpen jadi kayak gini nih prosesnya itu. Kalau misalkan buat sate tidak usah satu-satu, jadi 50 tusuk, 20 tusuk jebret aja semua, tinggal dibalik-balik kayak gini nih. Tuh, mantap. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi kita coba di sini selain sate yang dipotong kecil-kecil, kita juga bikin ini ya Pak ya. Bikin eksperimen. Nah, eksperimen di sini bikin sate tapi yang posisinya itu tanpa dipotong tuh. Jadi utuh kayak gini. Tanpa dipotong-potong tuh. Jadi ada yang dipotong-potongnya ini ada, yang tidak dipotong pun ada. Kita uji coba benar matang apa enggak sih? Tergantung selera ya. Tergantung selera. Kalau pengen cepet kayak gini, Pak. Iya. Jadi kayak gini proses. Nah, proses baliknya kayak gini tuh. Ini tukang sate Madura asli ini mah. Kayak gini tuh, jadi dia ya, jadi ini prosesnya seperti ini. Nah kalau misalnya prosesnya kayak gini sama biasa, kita balik lagi setelah matang kita angkat saja kayak gitu. Oke, lanjutkan. Mantap. Nah jadi supaya rasanya lebih enak, yang udah setengah matang ini kita tujuannya diangkatnya itu buat bumbu dulu ya. Ya, jadi bumbu lebih meresap lagi. Gitu ya. Jadi yang setengah matang kita angkat dulu. Setelah diangkat, bumbuin lagi. Tapi kalau misalnya mau langsung jadi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Biar lebih gurih biasanya. Kalau misalkan supaya lebih enak, lebih gurih rasanya, yang setengah matang dikasih bumbu lagi, panggang lagi gitu ya. Oke. Sip. Mantap. Wangi. Tuh, jadi kayak gini, yang gede sekalipun ini jadi kalau misalkan tanpa dipotong-potong, nah ini hasilnya bagus juga nih. Tuh jadi kayak semacam stick daging kayak gitu ya. Nah, ini tanpa dipotong-potong tapi hasilnya bagus kayak gini, apalagi yang dipotong-potong dia pasti mateng. Nah, nggak dipotong aja mateng, apalagi yang nggak dipotong nih. Ini bagus banget Pak nih, yang nggak dipotong juga Pak. Jadi kalau misalkan bikin sate
kalau capek-capek ngiris-ngiris mendingan kayak gitu aja sekalian ya. Iya. Bet gede ya. Untuk keluarga lebih asik begini, jadi anak-anak juga, wah gede banget nih satenya mams gitu. Jadinya. Jadi gak rebutan ya. Oke, aduh mantep. Nah, jadi kayak gini nih. Ini ada yang sudah matang Pak, ada yang sudah angkat. Coba Pak lihat Pak hasil Pak. Ya, Nah, jadi ini ya. Ini yang sudah matang tuh, ini seperti ini. Wangi banget. Mantap. Nah, ini yang sudah matang dan ini yang masih proses nih. Baru setengah matang kalau yang ini. Mantap. Jadi sekali lagi, wanginya aja udah kecium kemana-mana. Suami itu di kantor masih udah kecium sampai sana. Pulang. Pasti Bu. Aduh, ini mah bawa suami. Nah, tuh mantap kayak gini Bu tuh. Jadi guys, ini kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ini sate udah matang ya? Nah, satenya udah matang, udah diangkat. Jadi kalau misalnya buat ngebersihinnya sendiri tuh, kalau misalnya kayak gini mau dielap pakai tisu kayak gini silakan. Cuman kalau misalnya dielap pakai tisu dia bisa bersih, cuman dia tidak bisa menghilangkan baunya. Jadi bagusnya itu kalau misalkan habis habis masak dicuci pakai air tetap ya, pakai spons biasa lah ya. Bagusnya. Tuh kayak gini tuh. Pakai tisu aja dia bisa kayak gini. Nah, cuman resikonya yang tadi kalau misalkan lap pakai tisu kayak gini bersih, cuman tidak bisa menghilangkan baunya ya. Kayak gitu. Oke guys. Kalau lebih gampangnya direndam dulu, taruh air beberapa menit, 10 menit. Baru dicuci. Baru dicuci pakai spoon yang lembut. Oke, siap. Sip. Nah, jadi teman-teman semua, bunda-bunda semua, guys semuanya. Jadi setelah kita saksikan tutorial masak, bikin sate tadi di grill pan, saya ingin menjelaskan sedikit untuk masalah grill pan dari PT Anewa di sini. Yang pertama, jadi dia bahannya itu aluminium tebal, jadi dia posisinya itu anti retak. Terus yang keduanya dilapisi dengan batu marble, sehingga di sini fungsinya batu marble di sini dia fungsinya itu anti lengket dan anti ngelotok. Nah, terus di sini dilengkapi dengan pegangan. Jadi kalau misalnya posisinya nanti udah dipasang di kompor gas, kalau misalnya dalam kondisi panas ini mau diangkat, silahkan dengan catatan ininya yang dipegang. Nah, jadi posisinya kayak gini tuh. Kalau misalnya posisinya kayak gini, ini aman untuk dipegang. Terus saya ulangi sedikit, kelebihan dari batu marble di sini, ini kalau misalkan teman-teman di rumah semuanya mau pakai, jadi mau diolesin pakai minyak atau mentega itu silahkan. Nah, tidak diolesin minyak atau mentega pun tidak apa-apa, karena posisi batu marble di sini, lapisan batu marble di sini dia anti lengket, anti ngelotok. Nah, terus yang selanjutnya untuk di bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini ini dia ini nih. Jadi di sini ada bulatan-bulatan di sini. Jadi fungsi bulatan di sini ini dia buat tatakan untuk posisi pemasangan di kompor gas. Nah, terus jangan khawatir, untuk tatakan di sini ini sudah disesuaikan dengan semua diameter kompor gas yang ada di Indonesia. Jadi di sini fungsi bulatan di sini atau tatakan di sini fungsinya itu supaya setelah dipasang di kompor gas dia tidak goyang-goyang, tidak geser-geser. Jadi posisinya diem kayak gitu. Jadi sekali lagi tujuannya di sini tujuannya bukan apa-apa, tujuannya itu hanya buat tatakan supaya nanti pas begitu dipasang di kompor gas dia nggak goyang atau nggak geser kanan kiri. Nah, kayak gitu. Itu sekali lagi buat teman-teman semua. Nah, jadi untuk grill pan di sini untuk kebersihannya pun yang tadi di video udah saya jelasin. Kalau misalkan mau setelah dipakai, kalau misalkan mau dilap pakai tisu ini silahkan. Tapi baiknya itu dicuci. Karena apa? Kalau misalkan posisinya nanti hanya dilap pakai tisu, dia bisa bersih, cuman tidak bisa menghilangkan baunya kayak gitu. Tapi kalau misalkan posisinya dicuci, dijamin bersih lagi. Dicuci pun jangan pakai kawat, hanya pakai spons biasa. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe channel dan. Nah, jadi buat semuanya, kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas atau misalkan yang pengen ditanyain, silahkan tinggal ketik aja di kolom komentarnya. Nah, sekali lagi, grill pan Anewa, masak sehat dimulai dari rumah.